Businessman Opinion. Iya, mitra bisnis, inilah Businessman Opinion untuk Anda bisa memberikan opini masih mengenai rencana dari Pulau Bali untuk melarang operasional Airbnb di Bali. Pulau Bali mempertimbangkan untuk melarang akomodasi Airbnb beroperasi di Bali untuk penertiban dan menambah pendapatan daerah di sektor pariwisata. Selama ini gara-gara Airbnb, pendapatan daerah dan hotel setempat tergerus. Padahal jumlah wisatawan naik. Apa komentar Anda, mitra bisnis? Di 021519188877 atau bisa melalui live TikTok Pas FM Radio Bisnis atau WhatsApp call di 0816924924. Wah, sebetulnya sih nggak usah dilarang. Karena kan nanti pajaknya kan masuk ke daerah juga, ke pendapatan PAD, pendapatan asli daerah Bali. Kenapa harus dilarang itu? Karena semua yang di situ tuh semua kena pajak. Kena pajak hiburan, kena pajak pariwisata segala macam. Jadi kalau mamanya lokasi di situ, kenapa pendapatan jadi berkurang? Ya mesti kenakan pajak mereka semua. Nggak, ini sebetulnya nggak ada masalah. Kenapa Pemda ketakutan soal itu? Itu kan yang mengatur kan tuan rumahnya kan Pemda. Pemda yang bisa mengatur semua. Jadi diatur semua, pajak ya masuk lagi ke kas daerah. Jadi agak aneh juga nih provinsi Bali ini. Kok takut sama Airbnb gitu? Ya kan mana-mana harus dikenakan pajak. Harus ditelusuri semua. Ya, kan dia kan punya wewenang untuk itu. Terima kasih. Iya. Saya mau ngomentarin masalah Airbnb itu ya. Itu fenomena ini persis sama waktu di Bali ada penolakan untuk Gojek dan Grab. Waktu itu di bandara Gojek dan Grab tidak diperbolehkan beroperasi lah, musuh lah dianggapnya. Jadi Airbnb juga sekarang seperti itu. Jadi sebetulnya konyol sekali Pemda Bali ya dalam hal ini ya. Karena kemajuan teknologi itu memang nggak bisa akan dibendung. Seperti kemarin waktu kasus Gojek sama Grab ditolak, itu sampai demo atau bagaimana lah, rame lah ya. Jadi sekarang dengan adanya Airbnb ditolak dan masyarakat ini kan banyak pilihan ya. Dengan kemajuan teknologi, Airbnb menawarkan hal yang murah, lebih baik, lebih bagus, dan tidak semahal hotel. Jadi sebetulnya kreativitasnya itu kembali pada Pemda Bali. Kenapa tahun-tahun sebelumnya ini flashback 20 tahun ya sampai sekarang itu izin-izin hotel itu diumbar gitu ya. Banyak sekali hotel, akhirnya hotel bertempur sendiri dengan harga rusak-rusakan lah ya, katakanlah begitu ya. Karena hotelnya itu terlalu banyak. Jadi sebetulnya kalau sekarang ini seperti lempar batu sembunyi tangan. Dia sendiri Pemda yang ngeluarin izin tuh hotel dengan tidak membatasi ya. Sekarang hotel bertempur harga. Muncullah fenomena sekarang kemajuan zaman ya, Airbnb. Lah sekarang kok mau Airbnb dilarang? Benar-benar Pemdanya ketinggalan zaman deh. Nggak bisa itu deh, kemajuan teknologi dibendung, harus disadari untuk itu. Mau nggak mau, karena ini kenyataan pahit kemajuan teknologi, di mana kreativitasnya yang lainnya harus lebih kreatif daripada kemajuan teknologi. Jadi ya saya rasa itu aja sih Kak. Ya, saya rasa justru Pemda jangan cuci tangan masalah Airbnb ini, dikembalikan seakan-akan Airbnb itu ya seperti kasus yang tadi saya bilang, pertama kasus Gojek dan Grab, dan sekarang masyarakat sudah ketergantungan Gojek dan Grab, nggak bisa lepas kan sekarang. Nah ini fenomena Airbnb di mana-mana di kota dunia, seluruh dunia udah ada. Kalau dia konyol sendirian menolak lucu gitu Pemda Bali. Oke. Gini, menurut saya program apapun itu, Airbnb ataupun ojek ataupun apapun itu, kalau selama masih banyak masyarakat yang membutuhkan, kenapa tidak dilanjutkan?
Kan seperti itu. Kalau ini pemerintah punya kebijakan tapi tidak disetujui masyarakat. Padahal ini mengikat masyarakat. Ya pertanyaannya begini, ini negara demokrasi atau bukan? Seperti itu aja. Nah, masalah pemberian izin ini, pembelian apa tadi dibilang villa-villa dan sebagainya, itu bukan hanya di Bali. Di Malang tuh diberi izin pembunuhan itu Malang. Di Bogor apalagi dari dulu gara-gara dijadikan villa, tadinya pohon-pohon hutan-hutan sama kayak di Malang, jadi banjir. Tadinya nggak banjir, padahal di lereng-lereng bukit pegunungan dataran tinggi kan sifat dasar air itu pelajaran SD ya, itu kan air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kan selalu begitu sifat alaminya air. Ya kalau di lereng bukit saja villa dibangun akhirnya pada banjir, apalagi yang di bawah di Jakarta di lebih rendah lagi tempatnya, tentu banjir kalau hujan. Dan kita tahu juga yang terjadi di Sibolga dan juga banjir besar itu yang banyak longsor juga di Jawa Tengah, Cilacap, Banjarnegara, longsor yang ribuan orang, 2 desa kalau tidak salah terkubur itu ya, ribuan orang meninggal. Kalau di Sumatera 800-an orang kalau lebih Santara ini meninggal dan banyak yang hilang. Itu kan akibat pemberian izin-izin itu, Mbak. Buat pertambangan, siapa menterinya itu dari Golkar kalau nggak salah. Lalu buat kehutanan, buat tebang-tebang kayu, siapa itu menterinya dari parpol mana itu, PSI kalau nggak salah. Kan begitu. Jadi ya negara kita emang begini inilah. Kalau mereka dapat untung karena izin tuh kalau nggak pakai uang lebih nggak dapat izin loh, Mbak, kalau kita punya tambang. Iya kan, kalau ada izin uang lebihnya mereka dapat duit baru diizinin untuk keluar izinnya. Juga buat tebang-tebang pohon kehutanan itu akibatnya gundul hutan-hutan dan akhirnya longsor dan banjir, korbannya jiwanya banyak. Kira-kira dihukum tidak mereka? Kemungkinan lolos. Tapi kalau orang kecil bunuh 1-2 orang atau menganiaya orang aja langsung dihukum, Mbak, ditangkap di penjara. Orang besar yang korban jiwanya banyak, kebijakannya ngawur-ngawuran, lolos dari hukuman kemungkinan. Paling denda, kalau kena denda sedikit, kemungkinan seperti itu. Saya sih melihatnya tidak setuju kalau dilarang gitu ya, karena jangan langsung semua dilarang gitu. Harus dipilah-pilah mana yang punya izin, mana yang tidak. Jadi nggak bisa sembarangan kan tuh. Orang-orang kan investasi properti itu kan bukan nilai yang kecil. Properti kan nggak ada yang murah, ya kan? Satu itu. Jadi jangan sampai melarang. Kalau bisa ditertibkan. Masalahnya saya nggak tahu ya siapa yang harusnya mentertibkan, tapi paling tidak Pemda lah, karena banyak sekali yang liar-liar. Dan itu sangat tidak fair dengan pengusaha-pengusaha usaha penginapan apa yang bayar pajak, karena kan mereka ngambil jalannya, pembiayaan jalan-jalan di sana itu banyak yang orang-orang dari pajak-pajak yang lain, tapi dia nebeng gitu loh, terutama orang asing. Nah ini yang paling kacau, karena orang asing banyak yang sama sekali meremehkan aturan-aturan di sana gitu loh. Yang itu saya tahu karena saya kebetulan ke Bali itu hampir tiap bulan pasti ke Bali. Jadi saya tahu sekali kondisi-kondisi seperti ini di Bali. Hanya masalahnya Pemdanya tidak pernah keras, karena bukannya tidak bisa, tapi tidak ada niat yang serius. Padahal dipunguti pajak juga ya Pak Indra ya, Airbnb ini? Ada yang iya, ada yang tidak. Yang liar juga ada ya? Sangat banyak. Kayak yang terutama yang dari asing. Itu sangat-sangat meremehkan. Jadi nggak fair ya, misalkan dia kasih kamar 1 juta, dia langsung masuk ke kantongnya sendiri. Dan itu juga dia pemasarannya lewat website atau dia titip ke online travel agent. Dan dia ngakunya dipakai sendiri. Yang datang saudaranya ini, itu salah. Namanya ngibul-ngibul begitu. Tapi kan harusnya si yang bagian yang kompeten untuk urusan ini kan bisa lihat di website. Online travel agent ini gampang sekali kalau mau. Nah itu aja sih, maksudnya karena sangat timpang ya. Kebayang kalau dari uang 1 juta per kamar, kalau yang bayar pajak kan dia mesti bayar ini 11% PPN, ditambah
lagi yang namanya service charge itu kan buat orang yang di sana sebetulnya ya. Ditambah lagi pajak daerah. Nah, mereka dulu sekali nol. Nah itu, gini-gini kan di Bali ada aturan. Tidak boleh membangun lebih tinggi dari pohon kelapa. Ya. Nah, kadang-kadang mereka sepakat. Nah, kayak gitu-gituan lah kurang lebih. Jadi saya setuju ditertibkan, tapi bukan berarti melarang total. Itu aja. Kalau saya lihat sih sebenarnya Airbnb itu nggak ada masalah ya. Oke. Yang masalah tuh harus ditertibkan tuh adalah yang menyewakan. Ya seperti villa-villa itulah yang dipajakin atau ditertibkan bagaimana caranya. Kan sebenarnya ketahuan tuh di Airbnb villa-villa mana atau rumah mana yang disewakan, apartemen mana, ya mereka yang dipajakin. Sebenarnya kan seperti itu. Kedua, kalau saya lihat kan kemarin banyak beredar tuh kampung Rusia lah, ada lagi orang-orang asing yang bisa punya dana, bisa nyewa tanah di sana. Jadi selama mungkin kurang lebih 20 tahun mereka bangun sendiri, mereka bikin penginapan atau apartemen resort sendiri. Nah kayak gitu-gitu yang ditertibkan. Nah, karena banyak sekali yang mungkin lepas dari pemdanya ya. Jangan disalahkan Airbnb-nya, salahkan pemdanya yang kerjanya nggak beres. Kalau kayak begitu mereka harus bisa mendata. Kan nggak mungkin turis banyak, income nggak ada. Kalau logikanya seperti itu ya. Jadi pemdanya harus bekerja untuk menertibkan. Kalau memang itu jadi penginapan, ya harus dipajakin atau apa sesuai aturannya. Sesuai. Iya betul. Jadi bukan Airbnb, dia kan cuma perantara sama kayak Traveloka lah segala macem ya, Booking.com kayak gitu. Jadi dia nggak salah. Yang salah tuh yang mengiklankan diri untuk menyediakan penginapan atau apartemen atau villa. Itu mereka harus dipajakin. Mereka yang harus ditindak. Kalau memang mau, ya secara legal ya pajaknya segini atau aturannya segala macam. Seperti itu kalau menurut saya sih. Bukan Airbnb yang di stop malah ya, mereka yang ditertibkan. Orang-orang bule itu terutama yang punya villa di sana. Seperti itu aja Mbak. Kalau cuman karena Airbnb misalnya nggak bayar pajak ya, sebenarnya mah itu gampang Mbak. Tinggal dicek aja sama orang pajaknya. Masalahnya orang pajaknya mau ngecek apa enggak. Kan tinggal dicek. Misalnya Airbnb di Bali banyak tuh PTA, PTB, atau perorangan. Tinggal dicek aja mereka itu bayar pajak apa enggak. Kalau mereka nggak bayar pajak disuratin. Kalau perlu didatengin. Kalau perlu dipantau. Kalau orang pajaknya mau turun tangan. Tapi jangan-jangan bukan itu case utamanya, Bang. Gimana Bali? Mungkin gubernurnya ini disuratin nih sama hotel-hotel bintang 5, bintang 4 gitu kan dia tuh. Dia bilang nih kalau Airbnb makin banyak pendapatan mereka jadi berkurang. Tangkep ya Mbak ya? Nah kalau seperti begitu kan ceritanya lain. Kalau seperti gitu kan harusnya namanya orang berusaha kan persaingan betul. Persaingan bebas dan sehat. Ya jangan buka fee hotel mahal-mahal, ya kan, atau hotel bintang 4 mahal-mahal dong. Tapi kalau menurut saya ya, jangan bilang kalau di Paris sama Spanyol saya nggak tahu dah. Tapi kayak di Jepang aja banyak Airbnb, di Singapura, di Malaysia, sama negara-negara ASEAN itu banyak, Mbak. Kan orang ada kelasnya. Mbak mau tinggal di Airbnb yang harga satu kamarnya 1 juta ada, ya kan? Airbnb yang 1 hari 3 juta juga ada, tergantung kelasnya, daerahnya, ya kan, fasilitasnya apa, itu masing-masing ada kelasnya. Jadi sebenarnya fokusnya bukan di situ, Mbak. Ini fokusnya Pemdanya bener-bener mau koordinasi dan mau kerja apa enggak, Mbak. Ya kan, kalau misalnya Airbnb dimatikan loh, orang yang invest villa
orang yang invest misalnya apartemen. Yang pribadi-pribadi gitu ya Pak Ali. Ya. Kan kasihan juga dong dia. Iya. Mereka sudah lakukan investasi, memang nggak pakai uang itu. Ya kan mereka juga mau dapat return juga kan Mbak. Iya. Yang penting itu dipantau bayar pajak apa enggak, bayar pajaknya sesuai apa enggak. Nah itulah tugas Pemda, tugas orang pajak di sana gitu loh Mbak. Iya. Ya. Emang kan udah nggak bisa dihindarin, semuanya platform semua sekarang. Ya mau makan getuk aja bisa lewat platform orang. Emang sih, ya benar sih sego jagung timbul ya. Gitu. Sekarang apa yang nggak bisa gitu. Iya. Emang kadang-kadang pejabat kitanya kebakaran jenggot belakangan. Seperti ya maaf awal-awalnya Gojek. Harusnya kan dinas perhubungan bisa tuh memfasilitasi tuh, membikinin. Tapi begitu ini dia kan kayak lepas tangan aja setelah ada keributan antara ojek online dengan ojek pangkalan gitu kan. Terus sekarang dengan perdagangan TikTok, terus dengan pedagang Tanah Abang, segala macam ininya. Jadi emang apapun nggak bisa, bahasa kasarnya mah nggak kreatif pejabat kita, malah kalau bahasanya seperti ada orang asli daerah tertentu bikin jembatan orang bisa nyebrang, alasannya ini nggak ada amdalnya, nggak ini itu. Nah dengan alasan itu padahal rakyat merasa dipermudah, tapi dia nggak mau bikin. Kan gitu pejabat kita mas cari muka lah bahasa kasarnya bilang. Coba kalau dia bisa memfasilitasi dinas Bali kan, dinas pariwisata Bali bikin dia platform sendiri, kan bisa kan didaftarin tuh orang-orang yang punya villa, yang punya hotel, yang punya tempat makan ini difasilitasin. Tapi emang begitulah, nggak kreatif lah bahasa kasarnya, macam bisa nyalain doang gitu. Gue mau nanya, ini gubernurnya mulai dilantik tahun ini atau 5 tahun lalu ada dilantik si Umber? Waduh, jangan tanya saya Pak, saya juga nggak tahu. saya sih dia ini ya berkelanjutan ya, jadi udah double. Oh ya, kelihatannya sudah memerintah berapa periode begitu kan, maksud Bapak? Ya. Dua periode Pak, boleh lebih dari 2 periode. Iya, betul. Periode ribut lagi Pak. Terus gue mau nanya, dia punya HP nggak Om BR? Pasti punya kali Pak Jamsuka. Belum tentu Pak. Siapa tahu. Ya, kalau saya kan HP saya jadul Pak. Nah, maksud saya begini, ini kan aplikasi. Iya. Aplikasi kan memberikan kemudahan. Betul. Terus kedua gue mau nanya, memang ada masalah apa dengan Airbnb? Airbnb. Kenapa itu doang sih yang diprotes? Kan selain BRB kan Om Bet tahu kan ada yang namanya Booking.com, Booking.com, Traveloka, sebuah sama satu lagi Agoda, menggoda kan? Iya benar. Nah terus kedua gue mau nanya, itu kan hotel penginapan dan rumah liburan. Iya. Kalau dia kenapa sih harus sebut satu nama itu? Apakah ada endorse atau gimana? Gue kagak ngerti. Nah, terus gue tanya, itu dia nggak mau pakai Airbnb, kenapa? Nggak ada pemasukan? Atau kurang pemasukan atau nggak ada pemasukan? Nah, maksudnya begini, nggak perlulah dipublis di umum. Cukup lewat jalur resmi aja. Lu temuin semua ya, lu undang semua Traveloka, Booking.com, lu rapetin di hotel mewah. Saya juga diundang biar ikut makan siang gratis. Nah ditanyain, ini caranya gimana sih supaya apa yang Anda hasilkan bisa masuk ke PAD. Karena biasanya kan lari ke pusat, juga nggak tahu masuk ke kanal siapa, kok nggak tahu. Nah maksudnya begini, ini nggak bisa dihentikan, dilarang, cuma bisa disiasati, cuma bisa. Kalau contoh nih ya, dia ke RMB dan lain-lain kan, itu kan aplikasi buat sewa. Tapi kan yang akhirnya begitu tersewa kan bayar pajak atau gimana. Nah sekarang gue mau tanya Om Ber, pernah nggak Om Ber lihat rumah-rumah yang tidak resmi, maksudnya nggak mau sebut villa, tapi menjadi tempat hunian, tempat singgah untuk mereka nginep? Banyak loh Pak. Banyak sekali. Bakat saking murahnya, ya saya nggak tahu benar apa enggak ya. Mereka itu hanya tanya, Bu, Pak mau titip tas doang Pak, bayar berapa? Kalau murah nggak apa-apa. Karena malamnya mereka pergi.
mereka di situ minum sampai pagi, terus balik lagi. Nah itu kan berarti murah, nggak usah bayar penginapan, cuma kita stok. Benar Pak, benar itu. Nah lama-lama Om Der, ya nanti dia akan bikin surat lagi. Semua rumah tidak boleh nitip ini segala macam karena jadi lama-lama kan cari musuh. Nah, betul Pak. Seperti dulu juga kan, ingin nggak yang botol itu kan nggak boleh ukuran sekian. Botol aqua kasus. Katanya membuat. Lah sekarang orang itu, tapi kalau udah banyak di laut segala macam kan kesalahan pemerintah dalam mengatasi sampah itu. Nah maksudnya begini Pak, jangan melawan arus, tapi lu memainkan arus kan itu kan pelancar angin, pelancar air. Jadi maksud gini, kerjaan banyak, tapi jangan dianggap gak ada kerjaan. Jadi semoga saya nanti kalau gua udah liburan, gua personal udah berlaku. Ya prinsipnya kan kalau hotel atau tempat penginapan dan juga restoran itu kan termasuk pajak daerah. Betul. Nah, ini kan platform online ya, Airbnb itu termasuk seperti yang tadi disebutkan juga, kayak Traveloka, Booking.com dan bla bla bla. Itu kan sudah ngikutin aturan tuh kena pajak gitu. Ya ini kan tinggal diimplementasikan aja pajaknya. Kalau misalnya platformnya nggak mau ikut untuk kenakan pajak daerah ini, ya berarti kan bisa di-ban gitu. Tapi kalau memang dikomunikasikan dan diajak kerjasama bahwa itu ada unsur pajak yang harus dikenakan gitu atas penginapan, ya itu tinggal dijalankan aja gitu Pak. Nggak usah repot gitu, karena kan memang kan wisata ini kan potensi ya, potensi pengetahuan ini ya terserah ya dia yang mau pakai platform seperti apa, sesuai dengan budgetnya masing-masing. Dan pemerintah daerah ya kan udah ada peraturan daerah yang mengenai pajak restoran dan hotel gitu. Tinggal didisiplinkan aja gitu sih Pak, poinnya sih Pak. Iya, teknologi kan kita terima dan kita juga kan udah pakai itu ya. Maksudnya sebagai wisatawan kan sekarang udah sangat bebas ya membandingkan harga ya, tergantung choice dan fasilitas apa yang kita perlukan gitu kan. Kalau kita setuju dengan harga sekian atau servis sekian, ya kita tinggal klik doang dan bayar kan gitu. Benar. Jadi memang teknologi memang udah nggak bisa ditolak sih Pak, karena semua kan berubah ya Pak ya. Apalagi sejak COVID kan itu kan digitalisasi itu sangat masif gitu kan. Sehingga platform-platform online tuh transaksinya menjadi meningkat gitu Pak. Jadi tinggal implementasinya aja sih Pak, kan sesuai dengan peraturan daerah gitu. Siap. Jadi gini, ini sih sebenarnya ada dua sudut pandang. Kalau saya juga pengguna Airbnb sih kan. Kita kalau dari sudut pandang customer yang make, itu memang kita lebih suka ada Airbnb. Kenapa? Karena Airbnb memberikan kita opsi yang kadang hotel nggak bisa kasih. Contohnya misalkan keluarga 4 orang. Hotel itu biasanya jarang banget yang punya family roomnya banyak. Jadi biasanya ujung-ujungnya kita dipaksa untuk 2 kamar. Which is yang mana secara cost jadinya jauh lebih mahal daripada kalau misalkan 1 kamar. Dan Airbnb biasanya bisa memberikan opsi untuk sewa apartemen atau apa yang jauh lebih murah dan bisa muat orang lebih banyak, orang, bisa 4 orang. Dan biasanya dari sisi lokasi biasanya Airbnb juga menawarkan keuntungan dibandingkan hotel, karena hotel kan harus di posisi yang prominent ya biasanya. Kalau Airbnb itu bisa lebih dekat ke tempat wisata, kadang-kadang begitu. Jadi dari sisi itu, dari sisi customer, kita lebih suka ada Airbnb karena memberikan opsi yang lebih. Tapi kalau dari sisi yang punya hotel, PHRI, itu saya ngerti sih memang sih, karena mereka bayar pajak. Airbnb nggak bayar pajak di sini di Indonesia. Hotel mesti bayar pajak minuman, pajak kafe di dalam, pajak restorannya, pajak kolam renang, pajak lift, segala macam kata jelek kan. Memang nggak fair kalau mereka disuruh untuk berkompet dengan Airbnb yang nggak bayar apa-apa, ini nggak bayar apa-apa. Nah kalau saya cuma compare aja ya, kalau kayak di Singapura itu Airbnb nggak boleh. Airbnb hanya boleh untuk jangka panjang, minimal 3 bulan. Singapura nggak kasih. Dulu berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu Singapura masih kasih. Tapi pemerintahnya gerak cepat karena dia lihat ini industri hotelnya bakal keluar. Jadi pemerintahnya langsung gerak cepat, dia ban itu Airbnb, dan akhirnya dikasih hanya kalau sewa di atas 3 bulan.
Kalau di Jepang beda lagi. Jepang itu punya asosiasi Airbnb kayak PHRI. Mereka bayar pajak. Mereka terdaftar sebagai bisnis dan mereka nurutin aturan sesuai dengan yang hotel juga bayar. Jadi mereka basically juga bayar pajak ke pemerintah Jepang. Karena mereka secara resmi terdaftar sebagai suatu penginapan dan gitu. Jadi mereka juga ada aturannya gitu bahwa lu datang lu mesti lapor dan sebagainya. Jadi itu dari sisi hotel. Ya saran saya ya menurut saya Airbnb tetap dibutuhkan oleh kita sebagai customer. Tapi ya hotel kalau bisa hotel juga berbenah diri lah. Maksudnya gini. Family itu kalau dipaksa booking 2 kamar ya jelas kadang-kadang ada yang berat, ada yang enggak. Kalau yang tajir melintir ya nggak berat. Kalau pajak tuh nggak berat ya. Kalau pegawai pajak mah nggak ada masalah. Pegawai bea cukai nggak ada masalah. Jadi kalau kayak kita ini kan berat gitu loh. Nah itulah yang mestinya hotel mikirin. Misalkan kalau second room misalkan dikasih diskon 5% kan atau apa gitu. Itu kayak gitu-gitu tuh bisa orang bisa beralih. Karena gini, Bu Meni, kita sebenarnya lebih senang hotel karena lebih proper sebenarnya dari sisi kamar, sisi breakfast, sisi facility kita lebih senang hotel. Tapi ya duitnya itu. Dari segi biaya Airbnb lebih ekonomis begitu ya. Iya gitu. Kalau saya sederhana sih, pertanyaan saya bagaimana cara mencegahnya? Karena itu kan bekerja di dunia maya. Betul. Ya, terus nyegahnya gimana? Orang dia bergerak di dunia maya. Iya. Apa sweeping? Sweeping gimana? Kan nggak bisa kayak gitu. Jadi saya jadi teringat dulu gini. Dulu itu e-commerce macam Shopee, dulu masih ada apa ya? Topet. Masih ada Bukalapak dan sebagainya itu. Waktu itu Dirjen Pajak itu ingin memajaki para e-commerce. Para penjual yang ada di e-commerce. Nah, terus caranya gimana? Orang platform mereka tidak tersambung dengan Dirjen Pajak. Kan nggak bisa tidak itu. Sampai terus kemudian baru akhirnya platform mereka Dirjen Pajak memperbaiki sistemnya dan kemudian mau diwajibkan menyambungkan di platform pajak di platformnya e-commerce itu dengan Dirjen Pajak. Itu kan baru bisa dilaksanakan. Jadi kalau di dunia maya itu kan kayak kalau kita di hotel yang connecting kan. Kan kalau kamar connecting, pintu yang satu dibuka, pintu yang satu nggak dibuka kan nggak bisa. Betul Pak. Nah, jadi kan dua-duanya harus dibuka. Nah, sekarang itu tadi kembali ke pertanyaan saya tadi itu. Nah, terus Pemda Bali itu mau gimana orang itu bekerja di platform dunia maya? Artinya, jangankan Pemda Bali itu ibarat kata dia masih belum ada di kamar sebelahnya di sebuah kamar connecting, ya. Kan belum ada di kamar sebelahnya itu. Jadi Pemda Bali harus ke Airbnb sistemnya untuk mau dikonekkan dan kemudian diinginkan. Kalau menurut saya sih sebenarnya pengaktifkan ini aja peran serta masyarakat sekitar. Jadi kan kalau masyarakat sekitar misalnya rumahnya itu digunakan untuk usaha, disewakan. Nah, baru kemudian mereka menggunakan pajaknya kan pajak daerah. Betul. Ya kan pajak daerah ya manfaatkan kemudian apakah pihak kelurahan atau RT RW-nya atau apa gitu kan membantu kemudian menarikkan pajak itu. Ya siap itu kalau begitu. Gitu. Ya menurut saya setiap kali ada kebijakan dari pemerintah yang notabene sedikit merugikan lah ya, kalau dibilang merugikan itu kadang-kadang selalu seperti yang tergesa-gesa. Sementara ketika ada aplikasi itu masuk otomatis kan itu medianya internet lah ya gitu. Kemudian itu juga mungkin kalau misalkan mau dijaring ataupun mau di ban gitu kan bisa dari awal itu dirugikan. Tapi kalau misalkan ada kaitannya dengan keuntungan yang dihasilkan oleh warga sendiri dan dianggap merugikan negara karena memang
entah itu tidak adanya pemasukan pajak dan lain sebagainya, maka hal-hal yang seperti itu langsung diakomodasi dengan cara pelarangan misalkan seperti itu. Dan ini kaitannya dengan kalimat-kalimat yang sering kita dengar di umum bahwa kita mencari kerja itu mencari sendiri, pas giliran kita mendapatkan kerja atau mendapatkan penghasilan, pemerintah langsung turun tangan untuk ambil alih. Gitu. Jadi buat saya sih carilah solusi yang lebih kooperatif dan juga tidak juga memutuskan pencaharian yang memang seyogyanya juga haknya warga gitu kan, untuk menerima tamu ataupun tidak dalam konteks untuk menyewa rumahnya atau lain sebagainya gitu kan. Jadi itu haknya pribadi gitu. Berkaitan dengan pajak lain juga, rumahnya juga udah bayar PBB, seharusnya kan udah aman-aman aja. Seperti itu ya. Terima kasih. Pendapat oleh pejabat negara sangat memalukan. Ya, sebagai rakyat Indonesia itu malu ada pejabat yang bayar mengurus negara yang tidak memiliki kemampuan terus berkomen seperti ini gitu. Komennya mereka mencerminkan ketidakmampuan mereka, kebodohannya gitu. Nah, saya bahas dari dua sisi. Pertama, mengeluh pihak pengusaha hotel. Ya, Airbnb sebenarnya generiknya adalah BNB, cuma aplikasinya ditambahin R. BNB itu bed and breakfast. Eropa, terutama di Inggris, itu BNB sangat populer. Ya, itu mereka yang punya apartemen punya kamar yang tidak terpakai disewain kepada turis, atau seluruh apartemennya nggak terpakai disewain kepada turis. Gitu. Itu pemanfaatan yang sesuatu yang nggak kepake kan mubazir, gitu ya. Dan di sana berlangsung itu kalau nggak belasan tahun, setahu saya sudah puluhan tahun. Saya dulu ke Inggris itu sering sekali pakai BNB itu, nyaman, bersih kamarnya. Nah, siapa sebenarnya yang menggunakan BNB ini adalah turis yang memang budget terbatas dan hanya butuh tempat tidur saja. Karena pagi baru jalan-jalan, pulangnya malam, hanya butuh tempat tidur. Dia tidak butuh fasilitas seperti hotel, kolam renang, fitness dan lain-lain. Kemudian ada lebih sedikit dikasih breakfast. Breakfast pun dia nggak perlu yang kayak hotel mewah-mewah kayak begitu, buffet begitu, no. Roti selesai cukup. Makanya disebut bed and breakfast. Ya. Dan itu berjalan lama sekali, tidak ada masalah di sana. Nah, kenapa itu masuk di sini kemudian jadi masalah? Nah, pengusahaannya ini menurut saya Anda berada di segmen pasar yang sama nggak sih dengan BNB ini? Kalau Anda ya harga kamarnya jauh di atas, berarti Anda kan segmen pasarnya berbeda. Dengan ini ya Anda ngawur, gitu kan? Anda kok mengeluh yang segmen pasarnya berbeda? Anda yang tidak bisa mendapatkan tamu di segmen pasar Anda, misalnya kamar Anda. Saya nggak tahu sih kalau di Bali berapa duit tuh BNB itu. Ya kalau segmen pasar Anda itu berbeda, ya Anda harus bermain di sana. Anda tidak bisa mendapatkan pasar di sana, berarti memang tidak ada pasar nih harga hotel Anda. Maka Anda merubah menjadi BNB dong. Ya kalau hotel itu disederhanakan aja, atau kayak dijual aja kemudian beli rumah aja kemudian BNB gitu. Kenapa pengusahanya kok kekanak-kanakan ya? Menurut saya, gitu. Nah ini dengan dulu Gojek datang, ya taksi itu resmi itu mengeluh, gitu kan? Terus alhasil apa? Bubar itu. Yang ojek online itu bubar, enggak kan? Akhirnya nggak bisa apa-apa. Memang taksinya mengeluh, mesti menyesuaikan, mau menyesuaikan tarif kayak mau menyesuaikan, mesti menyesuaikan. Begitu juga platform online shopping itu, pedagang Tanah Abang mengeluh, gitu kan? Lah, kenapa Anda toko itu nggak berjualan online juga, gitu kan? Sederhana kan seperti itu. Jadi kreatif lah, gitu. Kalau Anda tidak ada pasar ya di Anda itu sehingga Anda rasa sepi, jangan menyalahkan pasar yang lain, bukan pasar yang sama. Nah sekarang kalau Anda mengeluh dari segi playing field yang nggak sama gitu ya, misalnya BNB ini nggak bayar pajak karena tidak terdeteksi, Anda laporkan ke negara. Ya kalau Anda sudah di pasar yang sama, harga yang sama, kemudian nggak disukai karena Anda kenain pajak 21% hotel itu kan, yang mereka nggak gitu, Anda laporkan. Itu sama-sama kroyok laporkan supaya saya support itu. Semua itu harus bayar pajak, harus memiliki ya playing field yang sama. Ya itu urusan negara.
Jadi Anda bukan marah ke PNB, marah ke negara, karena negara tidak menyediakan playing field yang fair play untuk semua pengusaha. Yang satu bayar pajak, satu enggak, jalan terus kayak gitu. Jadi saya nggak tahu ini mengeluhnya kenapa ini segmen pasarnya berbeda. Itu saya sudah kasih solusi ya tadi. Anda coba usaha masuk ke segmen pasar yang BNB itu. Kalau playing field, Anda mengeluh ke pajak. Itu pengusaha ya. Nah, ya ini ke pejabat. Pejabat ikut bodoh juga, pendapatan daerah berkurang. Lah, berkurang karena dia pergi tinggal di BNB, kemudian nggak bayar pajak kepada Anda. Lah, itu kebodohan Anda. Anda dibayar untuk mengurus negara untuk bagaimana Anda bisa menjangkau semua supaya bayar pajak. Itu urusan Anda dan pakailah kemampuan untuk itu Anda dibayar. Kalau kasih solusi, bayarlah saya, nanti saya jadi pejabat, saya jangkau semua itu. Gitu kan? Jadi akhirnya kan yang jualan online bisa dijaring kan, bayar pajak kan? Itu bisa kan? Akhirnya bisa kan bayar pajak. Nah, kalau Anda bilang begitu, di Inggris itu BNB itu bayar pajak mereka semua dan bisa dijaring oleh pemerintah. Nah, Anda pergi studi sana, studi banding sana, gitu. Jadi jangan mengeluh, apalagi mau meniadakan sesuatu yang baik. Nah, itu memberikan penghasilan kepada mereka yang ruangannya kosong daripada mubasir, kan ada penghasilan. Itu rakyat juga kan, gitu. Jadi aneh sekali, orang ada usaha mau ditiadakan cuma karena ada pengusaha yang lain mengeluh dan dirinya sendiri mengeluh juga karena nggak bisa dapat pajak, gitu kan. Nah, kemudian teknologi ini kan kemajuan teknologi. Bagaimana Anda mau basmi itu? Saya mau lihat teknisnya bagaimana Anda mau basmi, nggak bisa. Dan teknologi itu yang membawa, menurut saya membawa kebaikan. Kita manusia harus sambut itu, nggak boleh meniadakan. Dan Anda bayangin tuh ojek itu dulu mau cari tanpa ada tuh aplikasi itu, Anda mau cari ojek gimana? Anda jalan-jalan kemana mereka itu adanya? Anda ambil tuh handphone, tek di depan Anda tuh. Nah, itu kan aplikasi yang luar biasa. Nah, sama dengan ini, orang mau cari BNB itu gampang. Saya dulu ke Inggris, wah susah. Cari informasinya ada brosurnya nggak tahu di mana tuh dicari. Nggak ada teknologi kayak begini. Gitu. Jadi kesimpulannya, ya tadi saya sudah katakan pengusaha, kalau itu Anda yang bodoh, ya, Anda yang nggak ada pasar itu, robah pasar, segmen pasar Anda, masuk di mana pasar itu ada, gitu. Mungkin di harga Anda sudah nggak ada, ya turunkan gitu, karena mungkin resursi yang datang di Bali itu backpacker semua kali, gitu kan, gitu. Jadi be kreatif gitu. Atau kalau tadi masalah pajak, ya Anda keroyokan sama-sama asosiasi datang semua, gitu, kantor pajak. Kemudian yang tugas pajak, tolong cari jalan untuk bisa menjangkau mereka, jangan hilangkan mereka. Ya, kasih pengertian, Anda dapat income, Anda bayar pajak supaya sama dengan yang lain. Itu saja. Jadi pelantikan yang Bapak sebelumnya tadi bilang ya, jadi saya mau menambahkan bahwa sebagai pengusaha dunia hiburan, dunia pariwisata, hotel, tourism di sana, Bali itu bisa dibilang banyak segmen dari sisi dari sisi yang menginap di hotel ya, gitu ya. Dari segmen yang low, middle, high gitu loh. Tinggal tergantung dari sisi pihak hotel itu menyasar segmen yang mana. Ya kan, masing-masing segmen itu kan dibutuhkan juga effort untuk mereka mau menginap di hotel mereka. Benar nggak? Gitu kan posisinya. Dan balik lagi, jadi sebenarnya pengusaha itu tahu gitu loh caranya bermain gimana, ya kan, harus penetrate pasarnya gimana, gimana cara bikin paket-paketan yang menarik gitu kan, supaya orang mau menginap gitu loh. Jadi janganlah jadi usaha yang cengeng gitu loh, ya kan, terus ngadu ke ini akibatnya kita nggak dapat duit segini. Ya memang Bapak tadi bilang sebelumnya, cobalah Kabupaten sebagai Pemda dan pemerintah pusat, gimana caranya untuk mengikat si BNB ini menjadi bisa membayar pajak gitu kan. BNB ini kan juga bahasanya dia kan membayar kan akan melalui transparan rekening gitu loh kan, nggak mau membayar cash kan langsung ke orang, kan itu bisa di-trace semua, dicek digital pembayaran gitu loh, ya kan. Jadi maksud saya pemerintah harusnya mengakomodir ya kondisi masyarakat yang mau berusaha untuk mencari sampingan, ya kan, atau mencari peluang usaha, ya kan, dengan berbisnis dengan BNB gitu loh. Jangan ditutupin gitu. Kenapa harus ditutupin?
memang kan kehidupan di sana kan hidupnya di pariwisata gitu. Apa kita jadi pasar ke? Menurut saya pasar pariwisata di sana sekarang ini di Bali nggak turun kok, cukup ribunya cukup tinggi kok. Kalau saya bilang, apalagi mau menjelang akhir tahun, menjelang itu semua tuh atau menjelang liburan lebaran, hampir semua rata-rata kalau bisa dibilang ke Bali gitu loh. Jadi bisa dibilang nggak sepi gitu loh. Cuma memang pada pasarnya paket-paketannya yang tadi yang biasa kan gitu, kalau udah yang liburan sekolah, Nataru, ya kan liburan long weekend, semua harga pasti naik gitu kan. Nah, sedangkan Airbnb mungkin naik juga mungkin, tapi secara masih hemat di kantong, orang akan masih milih gitu loh, ya kan. Nah, kedua dari sisi pemerintah harusnya ya dia selain masalah pajak tadi berkomunikasi dengan pemerintah pusat, ya kan, dengan bagian keuangan dan segala sesuatunya, gimana caranya bisa mengikat bahasanya buat entah itu buat perwakilan di sini, apakah mereka melakukan pembayaran seperti apa. Masalahnya gini loh, aplikasi itu kan sifatnya global, ya kan. Contohnya kita kalau ke Singapura atau ke Malaysia, kita bisa aplikasinya dari Klook. Wah, itu gimana, padahal basisnya di Singapura loh, tapi kita beli di Malaysia bisa nggak tahu apakah mereka akan bayar pajak atau enggak, tapi kami sebagai customer atau pengguna user nggak mau musingin begitu gitu loh. Kalau judul kita di debit ada bayar pajak kan, gitu loh. Wah, tinggal mereka mau urusannya adalah gimana caranya bayar pajak itu bisa di Indonesia bisa dapat gitu loh, ya kan. Jadi kalau usah kita sebagai customer tuh atau yang orang rakyat yang masyarakat di Bali itu yang mau berusaha atau apa, ya dibantu lah, support lah gitu loh, ya kan. Di IOP gitu loh, ya kan, diajarin gimana caranya. Malah kalau saya bilang ya apa ya, orang kalau diajarin bukan dijauhi ya bahasanya, ya kan, diajarin. Saya rasa malah sadar jadi pajak jadi sadar kok gitu loh, ya kan. Nah, makanya pemerintah itu harusnya ya tadi lah, harusnya bersifat mengayomi masyarakat, bukannya memberikan batasan-batasan begini sama masyarakat yang notabene sebenarnya masyarakat lagi mau berusaha bahasa mendapat penghasilan hidup mereka gitu kan. Bapak-bapak yang yang ada di rumah, ya kan, jadi tempat tinggal buat para wisata gitu, ya kan, banyak lah gitu loh, ya kan. Nah, yang paling penting juga gitu loh, kan dalam wisata itu harusnya pemerintah juga hidupkanlah pariwisata itu dengan semarak Bali itu seperti apa sih identitasnya gitu loh. Jangan sampai gara-gara masalah BNB akhirnya ngedrop gitu loh. Orang nggak boleh berlaku di sini. Nah, yang mau berlaku di situ siapa? Agoda aja masa boleh gitu loh. Tanda petik kan, apakah Agoda juga akan bayar pajak ke situ, ya kan. Nah, pertanyaan lagi semuanya gitu. Jadi jangan ngelihat dari bawah sisi buntutnya yang jelek, yang dia nggak bayar pajak gitu loh. Ya kan, kalau memang mau bayar pajak ya kita kelihatan semua. Kita nggak sebagai masyarakat order semua bayar pajak kok. Ya kan, mau di Traveloka, mau di tiket, mau di mana, semua kena kok. Itu mau di Alati juga semua kena. Nah, jadi ya cobalah di secara bijaksana pemerintah harusnya di wise ya dalam melihat hal-hal seperti ini gitu loh. Yang high seasonnya kayak begini batasin. Akibat sekarang jadi ya sebenarnya destinasi sudah ke Bali, gara-gara TNB tadi jadi cancel, sayang kan pendapatannya gitu loh. Gitu. Ya kita mungkin dari sisi penglihatan nggak dapat, tapi kan habis segala macam kan mereka masih dapat. Ya, karena efek lingkarannya gitu loh. Ya kan, yang bisa di apa gitu loh. Ya itu sih menurut saya sih. Jadi pemerintah itu, apalagi pemerintah daerah, karena tidak siap dengan perubahan zaman, harusnya menciptakan iklim persaingan yang sehat.
Jadi kalau mereka tidak sanggup menghadapi Airbnb atau aplikasi apapun, rekrutlah, carilah SDM lokal yang punya inovasi, kreatif, bayar mereka. Dulu kan gitu. Pertama kali Gojek masuk dan Grab, negara ini kan panik. Demo opang-opang itu tidak siap menghadapi aplikasi online. Tapi akhirnya apa? Nggak bisa dibendung. Jadi kalaupun misalnya Airbnb mungkin dilarang di situ, tapi kan bisa nanti Airbnb lakukan booking lewat internet, lewat cloud, tanpa sepengetahuan Pemda kan. Bisa aja. Jadi inilah pejabat-pejabat negara ini karena dipilih oleh rakyat, sementara kualitas pejabat ini dipilih bukan karena dia punya kapabilitas. Bisa aja dia sekolah nggak selesai, besar dari ormas, kualitas tidak ada, tapi duduk sebagai pejabat daerah. Kemampuannya tidak ada, mendelegasikan pekerjaan pun nggak ada, nggak bisa, nggak mampu. Rendah lah, SDM negara ini kan pejabatnya kan rendah. Jadi kalau nggak siap, cari orang-orang muda yang milenial itu yang punya potensi hebat-hebat. Saya kira kompleks ya, masalah ini kompleks. Sama kompleksnya ketika kita menghadapi bencana juga. Sangat-sangat tragis ketika kita melihat negara luar sudah mengirim barang pakai drone, kita apapun teknologi tidak kita gunakan untuk bencana. Aneh kan? Hanya cara lama helikopter, itu pun helikopternya buang bantuan dari langit sana, bukannya mendarat lebih dekat. Walaupun dia nggak mendarat, dia kan harusnya lebih dekat sedikit supaya nggak hancur itu bantuan. Jadi kualitas SDM-nya rendah semua ini. Parah kita ini. Jadi dalam hal semacam itu aja kita nggak mampu, apalagi menghadapi Bali yang sudah go internasional. Lebih nggak mampu lagi kita. Terlampau rendah SDM kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Menurut saya ini sebenarnya mirip dengan dulu yang mulai munculnya platform untuk kita mencari taksi kendaraan ya. Yang betul. Ya kan mirip seperti itu ya. Waktu itu juga taksi yang konvensional kan komplain juga, protes. Tapi ya inilah teknologi dimanfaatkan oleh setiap orang. Kalau kita justru menganggap teknologi ini sebagai handicap, ya tidak maju. Ini teknologi dimanfaatkan orang untuk jualan. Zaman dulu kita kalau jualan mungkin pernah dengar yang namanya canvas ya. Ya, canvassing, tim canvassing ya. Jadi mereka kesana kesini bawa SPG gitu ya. Iya, langsung itu barang langsung dibawa di mobil, langsung keliling sampai beli bisa turun langsung. Iya, betul. Ya kan? Kemudian masuk ke distribusi. Sekarang antara produsen menjangkau end user itu begitu banyak gap yang udah bisa dipotong. Betul. Fungsi distributor dan lain-lain juga mulai terjadi disrupsi. Karena pendekatan ke end user itu adanya teknologi yang begitu mempermudah. Mungkin masih ingat ya, kira-kira awal-awal 2000 kalau kita mau beli tiket pesawat pun masih mesti ke
satu tempat ya. Kalau di Iya, Jakarta mesti adalah ke loket, mesti ke travel agent. Iya, betul. Ya, kita mesti ke sana, lantas kita beli yang hotel punya voucher, lantas di print dalam bentuk kertas. Betul, masih zaman kuno banget. Sekarang udah e-ticketing sekarang mah tinggal auto gate ya. Kayak terus. Ya kan udah kebanyakan oleh kita kan, ya kita lihat tiket pesawat, apakah bisa ini jalur terbang kan nanti berantakan, ternyata bisa teknologi. Jadi menurut hemat saya, Airbnb ini nggak bisa di stop, tetapi bisa dikelola. Pemerintah coba mengelola. Oleh karena itu, saya sering mengatakan, terutama kementerian yang berhubungan dengan teknologi itu, kalau ada usia 30, ya mungkin 40 ke atas itu udah mesti suruh pensiun. Sama juga anggota DPR RI kita, DPRD, kalau masih usia udah 50 ke atas, sudahlah jangan ikut lagi lah, nggak akan bisa maju. Nah, pemerintahan kita juga ini udah generasi muda, jadi salah satu untuk menetralisir atau mengurangi korupsi pun mungkin dari usia. Walaupun kita tahu begitu banyak masyarakat kita sudah terkontaminasi ya dengan korupsi dan lain-lain pelanggaran hukum ya. Tapi nggak ada pilihan. Saya juga percaya generasi muda juga ingin perbaikan juga ada, tapi nggak tampil. Jadi belikan peluang ke mereka untuk tampil. Nah, terhadap Airbnb ini saya tidak setuju Pemda Bali itu memblok. Biarkan berjalan, tetapi Pemda Bali boleh mengatur sehingga itu menjadi bagian dari PAD. Jadi baik untuk semua, baik untuk Pemda. Dan hotel pun mereka harus bersaing. Sama tadi sistemnya bilang hotel pun mereka bisa jualan melalui online, melalui apalah yang platform gitu lah semua. Akhirnya membuat sekarang setiap orang itu kalau mau berusaha itu harus berpikir. Kalau dulu 30-40 tahun lalu kita mudah produksi, udah jual jalur distributor, udah tenang-tenang gitu. Sekarang nggak bisa produksi, mikir added value terhadap material dia. Yang jualan juga berpikir berbagai macam cara. Kalau lu nggak berpikir, lu disalip oleh kompetisi Anda, tahu-tahu Anda lenyap. Inilah yang terjadi di zaman sekarang. Jadi kita encourage pemerintah daerah Bali jangan stop, tetapi you manfaatin itu, justru itu adalah membuat omset Anda atau membuat pelanggan Anda akan semakin banyak masuk ke Bali. Setuju. Dan itu sebagai TAD. Airbnb, saya pernah dengar. Itu adalah aplikasi di mana kita kalau misalkan lagi mau berwisata ke negara traveling lah ya. Ya, daripada cari hotel-hotel mahal dan harganya yang kurang pas untuk di kantong, Airbnb solusinya. Ya, jadi ini adalah platform online yang menyediakan yang menghubungkan antara pemilik dan user ya. Oke, lanjut. Betul. Namun ini ada plus minusnya. Kalau plusnya itu kan tadi, minusnya, nah ini contoh nih, ada pengalaman wisatawan luar negeri, dia mau ke Bali, dia Airbnb, lihatnya, wih kamarnya cakep, boleh lah ini untuk misalkan ada 4-5 orang lah, karena teman-temannya mau traveling ke Bali ya. Begitu datang, rumahnya terbengkalai. Jadi memang ini itu jeleknya seperti itu tuh. Itu pun juga pihak di Airbnb juga kurang sigap. Maksudnya nggak bisa istilahnya nggak bisa melihat kondisinya gitu. Jadi artinya apa yang dijual tidak sesuai fakta di lapangan gitu ya? Tidak sesuai di fakta. Ibaratnya tuh seperti kayak kena scam gitu. Kena tipu orang gitu. Scam juga tipu. Iya gitu. Jadi ya itu harusnya ya oke lah, pemerintah Bali juga memang itu saya yakin ya ada solusi. Cuman ya kan nggak cuma Airbnb, kan ada platform lain lagi. Ada Agoda, sebut aja ya tiket, kan? ada tiket.com, Traveloka, ya betul. Ya jadi saya harapin ya dengan cara itu yang lebih baik lagi daripada Airbnb. Sebenarnya boleh Airbnb, bagus. Cuman ya balik lagi, semua itu balik lagi ke para traveler. Iya, ini ya tergantung penggunaannya ya. Kalau Akong kan dia pelesirannya tuh kesayangan. Nah dia mah nggak butuh Airbnb dia. Dia nggak butuh pondokan, dia paling kasih daun pisang satu udah jadi. Orang dia tuh kayak burung terbang, amenclok,
mencok gitu. Oke. Ya, jadi gini, ini fenomena udah lama ya. Jadi tingkat konsumsi pariwisata ini tetap kebutuhan berpariwisata itu ada, tapi kemampuan ekonominya menurun ya. Sebelum ini kita tahu bahwa di Bali turisnya penuh, tapi hotelnya kosong. Kemana? Ke homestay. Ya, homestay ya itu salah satunya Airbnb ya. Nah, saya kira ini tindakan kebijakan dari Pemda yang baik sih. Kalau nggak ada penghasilan, kemudian turis bule-bule ini kan juga suka berulah ya, suka kurang ajar ya sama adat setempat dan sama orang lokal. Selalu ada postingan begitu. Jadi kenaikin pajak aja. Kayak kalau rumah kos kan mesti bayar pajak retribusi atau apa ya, dikenain aja. Jadi nggak bisa seenaknya. Ini aplikasi-aplikasi gini sebenarnya itu kan otak-otak yang global ya. Dia ciptain satu ini mengakali kedaulatan negara setempat ya, baik negara atau daerah ya. Jadi diakalin, nggak bisa kena. Dulu kan juga Gojek kan nggak bisa diapa-apain ya. Grab sebelum Gojek ya, Gojek kan lokal, Grab, Uber segala macam kan main masuk aja. Yang dapat pajak siapa? Yang mereka potong komisinya ya, driver dipotong. Jadi siapa yang untungin? Nah, kalau ada apa-apa kejadian kecelakaan, saya sama ini turis asingnya kalau ada masalah memangnya Airbnb mau datang urusin? Enggak. Ya. Dan mereka kan sekedar ngejual doang ya, menawarkan ya kan. Nah, nanti perkara di mana seperti apa, itulah bedanya ketika kita menggunakan Airbnb dengan hotel yang notabene kita memiliki privacy, kita punya safety gitu ya Bapak ya. Jadi itulah bedanya ya kan. Exactly. Mereka cuma nanti begitu ada masalah dia bilang, saya cuma sediakan aplikasi, saya tidak bertanggung jawab terhadap keamanan, pencurian segala macam. Jadi sampahnya kita yang urusin ya, sapu-sapu bersihin, tapi dagingnya mereka yang makan. Sharing ekonominya mereka yang dapat ya. Iya, itu pinterannya ya. Jadi saya kira dibalas aja ya. Jangan takut dengan cara itu ya, jangan takut diomelin atau direndahkan. Orang Trump aja orang gila, semua dunia mau dikenain tarif masuk. Ya sama aja, jadi terapin, no problem at all ya. Siap. Supaya daerah kita lebih maju, ada pendapatan. Kalau nggak ada, you cuma datang buat ke WC. Ngapain? Buang gas. Gitu. Buang gasnya, bawa sampah doang. Iya, siap. Oke. Itu aja Mas. Sebenarnya sih seharusnya pemerintah juga pemerintah Bali ya lebih bijak lah gitu, karena Airbnb itu kan cuma ngambil porsi di penginapan ya, sementara kalau kita bicara turisme kan dia nggak sekedar penginapan, dia juga ada untuk makannya, untuk transport, untuk lain-lain, dan juga lokasi-lokasi Airbnb yang rumah-rumah itu kan pasti nggak seperti yang hotel-hotel yang pinggir laut atau daerah-daerah yang memang kalau di Bali yang dekat dengan sesuatu yang bisa dinikmati langsung lah ya, mungkin dia di daerah mana yang agak jauh sehingga juga pasti butuh transport gitu. Artinya hanya mengambil sebagian porsi daripada hotel, dan ini juga kan kita tahu bahwa belum pulih juga gitu, dan mungkin juga ada turis-turis yang memang dia mungkin lebih satu keluarga, mungkin dia lebih kompor kalau dia tinggal di rumah daripada tinggal di hotel, karena kalau hotel mungkin kapasitas juga terbatas, kalaupun yang besar harganya jauh lebih mahal gitu. Jadi memang kalau kita belum mempersulit, nanti Bali dianggap daerah yang kurang nyaman bagi turis karena memang harus
harus hotel yang resmi dan lain-lain gitu. Jadi perlu dipertimbangkan lah, karena juga dari pandemi kan juga belum sepenuhnya pulih seperti dulu, baik dari sisi taruhlah penduduk di Bali ataupun juga dari turis-turis yang mungkin mau datang ke sana. Kalau dipersulit, dimahal, jadi malah batal gitu, malah kehilangan semua gitu loh. Ya kan lebih baik kehilangan sedikit daripada kehilangan lebih banyak gitu. Kalau saya pikir sih begitu komentar saya gitu. Jadi seharusnya berpikir dulu lah, jangan main larang gitu, karena ya mungkin bisa jadi asosiasi perhotelan desak gitu, tapi kan nantinya kuliner ataupun transportasi itu kan juga sebenarnya tadinya menikmati juga gitu loh. Gitu. Jadi jangan cuman fokus di penginapannya aja gitu. Demikian komentar saya, terima kasih. Tapi gini sih Mbak ya, kebetulan saya sih kalau nginep itu nggak pernah pakai Airbnb ataupun yang lain, karena biasanya sih anak pada pesan duluan, itu udah searching hotel-hotel yang paling murah, paling banyak, jadi tinggal datang masuk gitu aja sih. Cuma ini sih di dalam bisnisnya hal yang lumrah Pak. Saya katakan lumrah karena gini, biasanya kan nanti pada bersaing harga tuh Mbak. Nanti tetap konsumen lah yang menentukannya, apakah dia mau dengan harga segitu, dengan spesifikasi itu, ataupun dia mau cari lagi dengan harga yang lain. Tetap nanti kembali kepada konsumen, dan nanti seleksi alamnya yang akan bertahan, siapa yang paling bagus atau siapa yang paling kuat dia yang bertahan. Jadi hal seperti ini ya wajar lah, biarkannya tumbuh sampai 2-3 tahun mendatang. Nanti kan kalau memang pangsa pasarnya beralih, karena nanti otomatis hotel-hotel atau penginapan lain akan mengikuti hal-hal yang sama. Atau mungkin bisa juga dari pihak Pemdanya, gubernurnya dalam hal ini ya, ini koordinasi kita dengan si itunya pembuat L&D itu kayak semacam hotel yang murah itu kan Mbak ya. Iya. Ya, paling enggak mereka pasang harga jangan terlalu murah lah, paling enggak ya di bawah sedikit dari harga pasar atau hotel-hotel yang ada, jadi agar persaingannya nggak terlalu signifikan. Jadi yang satu jangan pasang harga 5, terus satu lagi pasang harga 10, kan terlalu mencolok gitu. Nanti yang yang ada juga malah jadi ini nggak persaingan yang makin gak sehat, walaupun sama-sama itu di dunia bisnis hal yang wajar, tapi tetap aja terlalu murah ya nggak bagus juga. Paling nggak ya antara 1 dibanding 3/4 lah, jadi nggak terlalu mencolok. Jadi dengan fasilitas dan kapasitas yang sama, si customer tetap yang menentukan apakah mau pilih melalui Airbnb ataupun dengan hotel-hotel yang lainnya seperti itu. Dan saya kalau bisa para pihak hotelnya memperbaiki pelayanannya ada. Kenapa sih turis asing atau wisatawan yang lain pada pilih pakai aplikasi Airbnb? Karena mungkin mereka memberikan kemudahan atau kelebihan yang lain, Mbak. Yang mungkin gak dimiliki oleh itu tadi pengelola hotel ataupun penginapan yang lainnya. Jadi mungkin dalam hal itu bisa bisa ditiru atau mungkin dikembangkan lah dari pihak hotel atau penginapan lainnya agar bisa melebihi apa yang ditawarkan dari Airbnb itu, Mbak. Jadi ya tadi itu kembali pada dunia bisnis, siapa yang kuat dia itu nanti akan bertahan, Mbak. Jadi nggak ada tuh yang istilah matikan usaha lokal atau bikin tekor, yang kan semua saling berhubungan, Mbak. Mulai dari pariwisata, transportasi, kuliner, jasa, maksudnya jasa kayak pelayanan itu ya, dan lain-lainnya. Tetap nanti PNB juga akan mendapat pajak-pajak dari hotel itu ataupun penginapan yang ada di Bali. Jadi nggak ada tuh yang namanya tekor sebenarnya sih bukannya nggak ada, tapi berkurang lah seperti itu. Jadi ya tetap harus bersaing, Mbak, punya kompleks makin makin lebih maju. Jadi tetap konsumen yang akan menentukan mana yang tepat. Oke, baik. Terima kasih Pak Gundolo atas komentarnya. Baik, Mitra Bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.